Oke teman-teman, kita ketemu lagi di malam hari ini di omongan kupas mistis Om Kumis. Tapi minta maaf ya, malam hari ini Bang Anci memang sejak lahir nggak punya kumis. Cuma kalau nggak tahu kalau yang lain juga nggak punya kumis. Dicukur ya. Nah, jadi malam Jumat ini kita kedatangan tamu pelaku konten kreator horor yang nggak asing lagi. Kalau kalian lihat-lihat wajahnya nih, ya, nih, ya jujur, sepertinya nggak ada seramnya ya, jujur. Tapi kisahnya mungkin nggak tahu nanti seperti apa. Ini yang akan kita gali di malam hari ini. Pengalaman horor apa yang mungkin pernah mereka dapatkan? Iya. Ya. Ini kita boleh kenalan dulu nih ya? Boleh. Oke, kita boleh kenalan dulu. Mungkin dari sini nih. Ini sudah tertulis ada namanya nih, host Awi Sanjaya, tapi ya, paling bagus. Silakan. Jadi perkenalkan saya Awi Sanjaya dari konten kreator YouTube Tarakan Putra Kalimantan ya. Yang saya bawa itu tentang seputar dunia mistis dan horor. Di mana tempat yang kita biasa anggap itu seram, kita telusuri. Nah, seperti itu, Bang. Oke. Nah. Ya, kalau yang selanjutnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak dari Bang Anci juga dan tim-tim yang sudah mau mengundang kita hadir di acara Om Kumis ya. Om Kumis. Kupas mistis. Omongan kupas mistis ya. Jadi nama saya Ardi Juliana. Saya mewakili dari konten kreator horor juga di Tapak Mistis Borneo. Gitu. Oh, jadi malam ini ya kita kedatangan ada Putra Kalimantan, ada Tapak Mistis Borneo. Ya. Ini live-nya atau offline? Kalau untuk saya nih ya Bang ya. Kalau untuk saya dari YouTube, saya off record. Oke. Jadi kalau untuk Bang Hardi nggak tahu. Kalau dari saya live streaming Bang. Live streaming ya. Live streamingnya malam apa aja? Dulu kita terjadwal sih Bang seminggu itu sekitar 2 kali live streamingnya. Dua kali ya? Setiap malam Kamis dan di malam Minggu. Oh, malam Kamis dan malam Minggu. Kenapa nggak ngambil malam Jumat? Kemarin sih kita sudah ngambil malam Jumat sih, cuman karena banyak yang kadang juga ada sedikit, ya biasalah makan lagi juga ada kerjaan lah kayak gitu. Oh, ada kerjaan. Ya, jadi ada yang bisa hadir, ada yang nggak bisa hadir. Jadi sepakat dari tim kemarin itu kita rambut bahwa di malam Kamis dan di malam Minggu itu bisa semua hadir. Oke. Ya. Jadi teman-teman, chemistry di dua manusia yang saya pikir walaupun dia senyum, saya ngelihatnya horor gitu ya. Karena saya ngelihatnya ada yang lain. Nah, jadi mereka ini adalah saudara kandung. Ya. Tapi anehnya, kontennya nggak sama. Channelnya nggak sama. Nah, ini seperti apa nih? Bisa diceritain? Kalau dari saya ya, karena kemarin gini Bang, sebelumnya channel itu sama. Tapi namun seiringnya waktu, kita karena supaya nggak bentrok masalah channel, kita ubahlah Facebook itu mengangkat namanya Tapak Mistis Borneo. Tapak Mistis Borneo. Tapak begini ya? Iya, tapak. Tapaknya ini. Oh iya, tapak. Oke. Jadi saya ambil sendiri dari konten YouTube-nya itu saya tetap namanya Putra Kalimantan. Sampai sekarang masih Putra Kalimantan. Putra Kalimantan. Iya, Putra Kalimantan. Oh, jadi memang ada nama ciri khas daerah ya? Iya, Putra Kalimantan. Iya. Kalau host Ardi? Di masalah channel ini Bang ya. Memang awalnya sih untuk channel Putra Kalimantan dan Tapak Mistis Borneo itu sebenarnya dulu awalnya satu. Iya. Iya, satu. Jadi hari itu memang bukan sedikit kontroversi, cuma ada masalah sedikit di dalam kita bermain live streaming. Karena kadang kan dari Bang Awi juga itu bisa hadir dan tidak hadir, dan kadang saya sering hadir gitu, sering aktif lah dulu. Nah, jadi makanya saya memutuskan macam mana channel ini untuk dibagi dulu gitu.
Oh gitu. Ya, dibagi dulu. Tapi nanti kedepannya pasti kembali lagi ke Putra Kalimantan. Oh gitu. Jadi channelnya dibagi. Iya, Kalau bagi. hasilnya nggak dibagi. Kalau Yuk, hasil- kalau hasilnya. Hasil nggak dibagi ya. Hasil nggak dibagi. Ya, oke. Nah ini teman-teman, ini tadi perawalan kita kenal dengan mereka, gitu kan. Ya bagi kalian juga mungkin yang sudah melihat konten ini, menatap wajah mereka dan tidak asing, ya bisa membayangkan bagaimana aksi mereka ketika melakukan live horror ya, live horror. Nah kita mau tanyakan nih, ya sudah melakukan live di mana aja? Apakah masih seputaran Tarakan atau memang sudah pernah keluar dari kota Tarakan, bahkan keluar dari Kalimantan Utara? Bang Ardi dulu kali. Oke, silakan. Kalau untuk dari channel Tapak Mistis Borneo, kalau untuk keluar dari seputaran kota Tarakan belum. Tetapi kalau luar Tarakan udah pernah. Udah Di- pernah kita ekspor di daerah Tanjung Selor. Dari daerah Tanjung Iya, Selor, Tanjung Selor di Tanjung Palasnya. Tanjung Palas. Di Gunung Putih. di Gunung Putih ya. Di Gunung Putih dan di daerah SP7, tepatnya daerah Selain Batu. Oh gitu. Iya, Di Gunung Putih, sama di daerah SP7. SP7. Iya. Itu udah berapa kali? Kalau untuk di daerah SP7-nya kita udah 3 kali live di situ. Kalau Udah. untuk di Gunung Putihnya udah 2 kali. Gunung Putihnya Iya. udah 2 kali. Udah 2 kali. Oh gitu. Iya. Kalau ini host Awi, Kalau saya sih sebenarnya ngikut dari mereka. Kegiatan mereka pada saat live streaming itu saya ngambil kutipannya dari ini aja, konten yang pas seru-serunya aja gitu. Oh, Tapi pas. kalau pas yang streamingnya saya nggak ambil gambar. oh gitu. Iya. Berarti kan kalau perjalanannya tetap berdua Ya, ya. tetap berdua. Ini memang betul adik kakak ya. Betul. Ya? Cuman beda putra yang tertukar. Tukar. Iya, karena saya lihat yang satu agak seram, yang satu agak horor. Iya kan? Gitu. Agak berbeda sedikit Iya, ya. iya. Iya. Makanya saya nggak tahu apakah pada saat itu dulu mungkin horor juga gitu nah. Iya. Iya. Nah, ini kenapa memilih konten horor? Kalau saya sih kenapa memilih konten horor? Karena senang aja sih dengan dunia misteri itu. Katanya kan banyak sih orang mengatakan bahwa kalau dunia misteri itu memang ada apa enggak gitu nah. Ingin membuktikan aja untuk penonton gitu. Jadi gitu. ya sejenis itulah. Karena dan juga saya tuh sempat mengalami seperti kayak gangguan mistis pada saat dulu sekolah SD. SD mau naik SMP lah, kelas 6. Nah itu saya sering kesurupan juga. Nah dan juga saya nggak tahu ini yang masuk ini siapa gitu kan. Mikirnya namanya anak-anak kan masa sih hantu itu ada gitu nah. Mikirnya tapi kita bisa kerasukan juga gitu. Nah akhirnya misterinya itu nggak bisa dilogikakan gitu. Sampai sekarang saya tuh masih penasaran bahwa betul nggak misteri itu ada, hantu itu ada, gitu. Kalau di film-film kan udah banyak nih yang udah ditayangkan hantu tuh gini, kalau misalnya lihat kan pocong, lompat, kuntilanaknya terbang ya gitu kan. Nah tapi kalau untuk nyatanya sih ada yang bilang orang seperti yang di film itu sama, ada juga nggak seperti itu, beda. Gitu. Nah, iya, karena ada yang mengatakan ilusi aja gitu. Hanya imajinasinya orang. Jadi dulu kalau lagi buat konten sama-sama nih antara host Awi sama host Ardi. Iya, Iya, dulunya. Sama. Iya. Dari sejak kecil. Kalau kecil enggak, Bang. Udah besar lah. Kalau dari besar. udah besar. Sebenarnya siapa yang mendahului membuat coba memasuk di kreativitas horor? Antara berdua nih siapa yang memulai? Saya duluan. Iya. Adek duluan. Adik dulu. Iya, adek duluan. Jujur memang biasanya kalau anak bungsu atau anak bukan anak pertama itu usilnya nauzubillah biasanya. Udah pasti ya. Nah ini mungkin minta maaf nih ya teman-teman ya, antara kita percaya atau tidak ya kan, antara kita bisa meyakini atau tidak, hal yang mistis itu kan tidak terlihat. Iya, benar, Bang. Ya kan, hal yang mistis itu tidak terlihat, jadi tergantung kepada keyakinan masing-masing ya. Iya. Apakah kita bisa menerima atau tidak, jadi itu ya. Nah pada saat kalian melakukan aktivitas pembuatan konten
pengalaman mistis apa yang pernah dialami? Bang Ardi dulu lah. Ya. Ya. Kalau selama pembuatan konten, hal mistis yang terjadi banyak sih Bang. Banyak. Iya. Bukan hanya di luar konten aja, bukan waktu konten aja sih. Sebelum kita konten juga sering terjadi sebenarnya. Bahkan di luar konten ya? Iya, di luar konten. Dan juga sih, jujur sih kita sebenarnya orangnya bukan pemberani sebenarnya. Kalau untuk di hal mistis. Cuman kenapa kita tertarik di dunia horor? Karena kita ingin mengasah jangan sampai kita itu takut berlebihan dengan hal yang tak kasat mata. Ya, itu. Jadi makanya kita ngonten itu bukan berarti kita tuh menunjukkan sebuah kemampuan sih, tidak. Tidak. Jadi kita tuh menunjukkan bahwa konten kreator horor itu menunjukkan bahwa jangan sampai tempat-tempat tertentu itu dijadikan tempat-tempat oknum yang tidak bertanggung jawab, dikeramatkan kayak gitu. Nah, tujuan utama kita itu untuk memecah mitosnya sih kadang bisa terpecahkan, kadang juga tidak. Jadi hal mistis seperti itu kadang setiap kita melakukan konten, luar konten kita pas kita konten itu nggak dapat tuh. Nah, setelah kita pulang itu kita mendapatkan hal mistisnya seperti gangguan. Jadi pada saat konten dibuat itu nggak dapat Biasanya. ketika bubar baru di luar konten. itu salah satu contohnya apa? Kesurupan. Itu kesurupan. Iya, kesurupan dan juga seperti ada sentuhan-sentuhan kayak gitu dan bisik-bisikan. Jadi kadang kita ngeblank. Itu di daerah mana yang paling parah? Kalau untuk daerah Tarakan sih banyak kan. Kalau untuk di daerah Tanjung kemarin belum seberapa, cuma daerah Tarakan. Tarakan. Iya, Tarakan. Kalau bisa disebutkan? Yang stres kemarin tuh sempat tuh ya di depan STM. Yang di depan STM itu STM yang kemarin Pak. Ya, depan STM itu. depan STM Sekolahan. Itu Itu kan tanah kosong ya? Iya, Tanah kosong. itu sempat saya berpikir untuk istirahat konten. itu apa? Itu kejadiannya tuh memang betul-betul di luar logika. Kita mediumisasi waktu di lokasi, eksistensinya tidak seberapa, tetapi ketika kita pulang itu masuk. Sosok yang ada di situ tuh masuk ke Bang Awi ini, tidak menerima keberadaan kita. Dan juga dia mengatakan kalau kita tidak kembali ke lokasi itu, akan ada salah satu dari kita akan diambil. Oh, bahkan jadi sosok atau makhluk yang di tempat itu mengancam. Ya, mengancam. Mengancam kalian agar segera kembali ke lokasi itu. Itu disuruh kembali ngapain? Disuruh kembali itu ya seperti tradisi asli orang Tarakan. Kita disuruh membawa beras kuning, sirih, rokok, dan kopi. Oh gitu. Iya. Dan itu kalian lakukan? Itu tidak kita lakukan. Iya, tidak kita lakukan. Nah, syukur alhamdulillah memang dari tim kita ada juga mungkin yang sedikit mengerti tentang hal itu, coba bernegosiasi, ya syukur alhamdulillah waktu negosiasi itu bisa kita tidak jadi ke lokasi. Nah, itu sempat berapa lama? lumayan sih Bang. Lumayan. Berjam ya? Berjam. Di situ saya dalam keadaan betul-betul ngeblank, panik, dan juga ketakutan luar biasa. Takutan saya luar biasa sehingga berpikir saya harus menghubungi adik saya. Yang ditakutin itu apa? Dari sosok yang masuk tadi. Ancamannya itu sangat luar biasa. Apa ancamannya? Ya ancamannya itu bahwa kita akan diambil di dalam keadaan tidur. Oh gitu. Iya. Siap yang diambil? Pokoknya yang ada waktu terlibat di malam itu ikut konten itu akan diambil. Jadi malam itu yang proses buat konten ada berapa orang? Banyak sih, dari tamu viewers juga ada. Bahkan dari penonton datang ke lokasi juga ada, iya. gitu. Nah. Itu. Terus ketika kalian mengalami itu semua tim tahu? Ada beberapa tim yang nggak tahu karena udah balik duluan. Cuman yang tinggal beberapa orang hari itu. Jadi pada saat pulang ke rumah nih masing-masing, itu kan biasanya pulang tengah malam. Memang responnya itu tengah malam? Ya, kadang kayak gitu. Di atas jam 12 lah. Jam 12. Jam 1 atau jam 2 eksistensi di situ. Jadi yang terkena imbasnya nih host Awi ya? Iya, masukannya di dia, tetapi dari segi penyampaian dari makhluk yang ada di situ tuh bukan hanya dia, tetapi seluruh yang terkait di dalam konten. Oh gitu? Iya. Penonton ada berapa? Penonton sekitar ada 15 orang. Ya, 15 orang sih. Yang datang ke lokasi? Iya, banyak. Tim 8 orang. Ini kan penonton ada yang datang ke lokasi, ada yang nonton secara live streaming gitu. Iya, Apakah yang di live streaming itu kena juga? Enggak.
Yang berada di lokasi aja. Yang memang yang disampaikan itu yang berada di lokasi. Yang di ya? lokasi aja. Itu. Ya. Pokoknya yang terkait dengan kontak dengan mereka. Oh gitu. Iya. Nah terus ini perlu juga teman-teman kita ketahui bahwa memang ketika terjadi interaksi ya, kalau istilah kita di horor itu mediumisasi, tapi kalau di luar jangkauan atau di luar rencana yang biasa memang ini kita lakukan itu interaksi ya, serangan gitu. Nah ini kita perlu dalamin ke host Awi pada saat itu dia rasakan apa? Kira-kira bisa dijelaskan? Pada saat sosoknya itu masuk, yang saya rasakan tuh pertama gemetarannya itu nggak berhenti gitu, Maksudnya daerah tubuh mana yang ke gemetar? semua seluruh anggota badan. Kenapa bisa gemetar? Yang saya rasakan seperti ada gejolak kayak energi yang ditransfer dari makhluk itu supaya kita tuh untuk fitnya badan kita tuh turun stamina ke bawah, sehingga mereka tuh bisa mengontrol diri kita. Nah itu, jadi gemetarannya tuh sudah nggak beraturan. Terus itu selama 30 menit pas pada live streaming itu masih main, itu saya di belakang kamera sudah nggak merasa nggak enak. Cuman kita kan tetap teruskan live-nya. Nah, jadi setelah 30 menit itu saya rasakan, saya tarik kembali ke live streaming untuk lokasi. Pada saat itu pas dia ngerekam, itu saya sudah nggak sadarkan diri. Karena auranya sudah saya nggak kuat nahan, sehingga saya langsung down. Oh gitu. Rebah, bangun. Nggak tahu saya bangun tuh antara sadar dan tidak. Ya gitu. Setelah sadar tuh udah pasirnya tuh udah di mana-mana. Oh, mungkin gitu. habis teguling apa gimana nggak tahu juga. Oh gitu. Iya. Dan itu sempat terekod ya di konten. Sempat record. Dan katanya juga saya sempat lihat tuh berantem. Ya gimana ya Bang Ardi ya, berantem ya. Oh maksudnya apa, terjadi interaksi perkelahian? Iya, gitu ya? perkelahian. Nah, dari itulah yang ada di situ itu nggak terima. Sosoknya apa? Panglima. Panglima. Katanya dia menyampaikan itu Panglima. Iya. Panglima. Ada hal yang lebih jelas yang bisa disampaikan apa? Kalau untuk yang segi mitos di situ sih mungkin kita nggak bisa cerita terlalu jauh karena dia sedikit agak privasi dari segi lokasi itu. Yang jelas tempat itu sangat mereka Jaga. Karena gitu. dulunya di situ, ini sambung ya, saya ngomong ceritanya. Ini yang saya dengarkan dari warga. Katanya dulu di situ kan sebelum digusur itu memang hutan katanya. Di depannya STM itu hutan. Dan ada juga cerita dari turun temurun, katanya di situ ada brankas apa markas ya? Peti Ya, peti. Katanya peti. Nah, peti itu di dalamnya ada kayak emas. Nggak tahu emas, nggak tahu harta karung lah, ibaratkan seperti itulah. Ada yang pernah dulu mencoba untuk menarik brankas itu, cuman nggak bisa, kesurupan. Nah, terus ceritanya dari orang tetangga situ, jangan coba-coba melakukan penarikan benda barang yang ada di situ. Gitu. Karena terjadinya fatal nanti. Apa ada hal yang mungkin terjadi di luar kerasukan, mungkin yang kalian ketahui dari masyarakat sekitar, atau mungkin yang kalian alami sendiri? Ada ceritanya warga di situ, ada. Ini yang ceritanya yang Pak RT ya. Pak RT itu kan dekat sekali dengan lokasi tersebut tuh. Iya. Jadi dia menceritakan bahwa anaknya yang perempuan ini pernah didatang sosok yang ada di gunung situ. Karena tempatnya memang agak gunung sih. Sosoknya apa? Laki-laki. Berbulu, ya, hitam. Terus matanya tuh katanya merah. Oh gitu. Dia begitu wujud, masuk dalam kamarnya. Dia ganggu yang si perempuan ini. Oh gitu. Jadi si perempuan ini sudah nggak tahan, dia kesurupan masuk keluar dari rumah, udah hilang, lari ke atas. Oh gitu.
Jujur ya teman-teman, ini apa ya? eh, saya ketika diceritakan sosok hitam besar, Iya. ya, berbulu ya, berbulu, kemudian matanya merah. Gambaran saya itu seperti sosok genderuwo ya. Iya. Kalau istilah kerennya kita sebutin wowo gitu. Iya. Wowo ya. Iya. Nah, ketika itu terjadi nih, terjadi dengan host Awi, itu di lokasi apa di rumah? Di lokasi. Di lokasi. Di lokasi. Di lokasi ya. Iya. Terus apa yang kalian lakukan? Ya, nih, kalau sudah interaksinya begitu tidak memungkinkan buat kita, biasanya dari tim kita ada melakukan netralisir. Kadang agak sulit juga sih untuk menetralisir sosok-sosok yang masuk ke macam Bang Awi ini kan, karena sifatnya mengunci, mengunci dirinya untuk keluar dari raga gitu. Karena mereka itu ingin menyampaikan pesan-pesan khusus sebenarnya kepada kita. Nah, cuman dari pesan yang mereka sampaikan itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kita Oke. tetap ngambil sisi positifnya. Sisi Sisi positifnya, positifnya. contohnya? Contohnya tetaplah seperti ini nih kan, biasanya kalau tempat yang kayak gitu tuh dianggap wah ngeri. Kadang ada yang naruh rokok, naruh kopi kayak gitu biar tidak kena sama mereka. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Istilahnya sesajen. Ya. Iya. Jadi sisi positifnya tetap lewati itu tempat itu dengan kita tetap membaca doa. Oh gitu. Iya. Kalian kalau sebelum melakukan pembuatan konten itu ada ritual-ritual khusus nggak, atau melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya bisa membuat konten ini jauh lebih tertarik? Kalau untuk setiap kita melakukan streaming, ya seperti biasa kita melakukan doa, karena kita selalu berpegang teguh kepada keyakinan kita kan bahwa pertolongan itu datangnya hanya melalui Allah. Dan juga selesai live juga ya begitu. Tapi kalau untuk mencari sebuah konten ini macam mana ke depannya biar bisa gimana, kita tetap berjalan sederhana aja sih. Kalau untuk ke depannya kita nggak tahu ya. Kita hanya berpegang kalau memang konten ini bisa maju ke depannya, insya Allah. Kalau tidak ya tetap kita sampaikan pesan-pesan yang baik-baik aja. Iya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya sasaran pembuatan konten ini untuk apa? Kalau dari YouTube sih hiburan Hiburan ya? Iya, hiburan aja sih. Memang khusus buat penikmat horor ya? Ya, Penikmat horor ya. Nah. Jadi memang kalau ini ya penikmat horor itu kita nggak bisa batasin jangkauan pemikirannya secara seram itu seperti apa. Masing-masing penikmat horor itu punya trik tersendiri untuk menikmati konten-konten horor. Nah, ada hal yang terkadang kan ini konten horor nih kan semua nggak ada yang sama nih trik-triknya nih. Iya. Ya. Kalau untuk Putra Kalimantan sama Tapak Mistis Borneo ini trik-trik yang mungkin biasa disampaikan ke depan umumnya apa? Maksudnya apakah melakukan langsung mediumisasi atau melakukan eksplorisasi dulu atau seperti apa ya? Benar dijelaskan. Kalau itu biasanya kita explore dulu mas. Oh, gitu. Ya, kita explore dulu. Heeh. Setelah explore, di dalam explore kan kadang juga kita tidak secara langsung bisa menangkap sosok yang ada di lokasi. Itu memang nyata masuk di kamera. Kalau untuk yang dapat di kamera sih mungkin sedikit kemungkinan 25% lah. 25% mungkin. Oh gitu. Tapi Ya. yang kebanyakan yang ngelihat itu bang, ini saya putus ya. Kebanyakan yang ngelihat itu dari penonton, viewer kita melalui Android tadi. Ya, Oh gitu. Ya, penonton indigo lah kayak gitu. Indigo. Jadi penonton yang memiliki kemampuan khusus ya, khusus. dan Iya. memang hobi dengan Hobi. konten-konten horor itu. Iya benar. Jadi ini kalau bilang orang terkadang kan penonton mungkin biasa punya kemampuan itu dia bahkan bisa lebih melihat daripada hostnya gitu. Iya, ya. benar Iya. sekali. Kalau sekali melakukan permainan itu biasa, apakah hostnya ditemani atau Tergantung lokasi bang. Kalau kita, ya kalau kita tidak merasa punya keahlian, tetapi kadang kita bisa mendeteksi keberadaan mereka. bagaimana caranya mendeteksi keberadaan mereka?
biasanya kita mempelajari biasanya Bang, menangkap dari segi energi dan aura yang ada di sana. Apakah menggunakan peralatan khusus? Enggak, cuman ada sih Bang. Ya kita bisa mendeteksi itu dengan kepekaan. Kepekaan. Sampai sekarang peka itu terasa. Masih. Bisa tergantung dari kitanya Bang. Misalnya kalau kita mau coba bermain, kita mau mediumisasi nih, kita buka kepekaan kita. Peka ya? Ya, benar nggak sosok yang di sini mitosnya kayak gini tuh ada gitu. Gitu ya? Nah, begitu kita tangkap energinya memang itu, kita coba tarik. Oh gitu. Ya, kita coba Jadi tarik. memang sosok itu bisa ditarik atau kadang mereka datang sendiri? Sebenarnya Bang, sosoknya tidak nggak masuk, cuman energi dari sosok itu yang ditarik. Energinya? Iya, energi, Ditransfer. Ditransfer. Oh gitu. Iya. Bermain dengan energi lah. Bermain dengan energi. Kalau sosok, saya nggak tahu sih ya, masih mungkin bilang Om. Kalau untuk sosok nggak pernah. Cuman dari energi sosok itu yang masuk ke badan kita. Oh gitu. Nah, di dalam mediumisasi pun itu biasanya 50% kita sadar, 50% tidak sadar. Apakah pernah 100% nggak sadar? Pernah. Oh, Pernah nggak kontrol sama sekali. Ya, abis itu kita bingung, ini kok bisa jadi kayak gini gitu tadi. gitu ya. Ya, itu kita nggak ingat sama sekali. Jembatan kuning itu ya, yang misteri itu ya. Ya, misteri. Kalau Dia yang 50% rata-ratakan. itu kita gitu. sadar, tetapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Jadi kondisinya sebenarnya sadar. Dalam keadaan sadar, Dalam keadaan tetapi sadar. kita terkontak dengan hati, dia ngomong, sampaikan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya itu yang kita sampaikan. Iya, kadang kita bisa langsung dapat namanya. Oh gitu. Iya, kita dapat namanya. Yang menggerakkan juga dia. Kayak gitu. Nah terus yang biasa kalau umpamanya di tim-tim ini, memang apakah ada figur tersendiri yang bisa melakukan mediumisasi atau mungkin terkadang penonton yang secara tidak sadar atau gimana? Kalau untuk figur sih Bang, bisa juga iya dan bisa juga tidak sih. Sebenarnya kalau untuk melakukan mediumisasi itu tergantung dari orangnya. Kesensitifan. Iya. Oh sensitivitas Iya, ya. iya. Apakah dia bisa fokus dan yakin, karena mediumisasi itu ada dua alternatif ya Bang. Antara mau dan tidak mau. Antara mau Iya, Dan tidak mau. yang tidak mau. Kalau misalnya hatinya mau, pikirannya menolak, itu nggak bakalan bisa masuk. nggak bisa. Nggak bakalan. Tapi kalau antara hati dan pikirannya sinkron, fokus dengan apa yang kita transfer, dia pasti merasakan, itu pasti jadi. Oh gitu. Iya. Jadi semuanya tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Keyakinan. Oke, teman-teman, ya ini jujur, ini makin seru, bulu kuduk makin tidak terkontrol. Ya, Rindu. kita akan coba kembali setelah yang satu ini. Teman-teman, kembali lagi di Om Kumis, omongan kupas mistis ya. Masih bersama Coach Awi sama Coach Adi. Nah ini bisa mungkin dilanjutkan. Tadi sepenggal sebelumnya sempat saya terlintas itu tentang jembatan kuning. Iya, betul. Apa yang ada di jembatan kuning? Untuk di jembatan kuning kemarin itu kita sebenarnya diundang juga sih sama warga untuk explore. Memang permintaan warga ya. Iya, Iya, permintaan Teman-teman lah ya, Iya, melakukan aktivitas live streaming di situ. iya benar. Jadi dari mitosnya kemarin itu, kenapa kita sampai diundang ke sana? Sebenarnya kita kemarin main 2 channel di sana Bang. Itu bersama Pandi Pusaka juga. Iya, Pandi Pusaka untuk mengungkap mitosnya. Mitosnya itu dari cerita luar biasa, karena sempat ada beberapa dari angkatan yang pernah bermalam di situ tuh nggak tahan sampai mereka lari dari eksistensi makhluk astral yang ada di lokasi itu. Maksudnya ada beberapa masyarakat lah. Iya. Dan juga cerita dari yang mempunyai kebun itu pernah ngelihat sosok itu juga. Ini kebanyakan mitosnya tuh hitam, tinggi, besar, berbulu kayak gitu. Nah kita kan selalu menangkap itu bahwa itu adalah genderuwo. Nah, dan juga dia mengatakan di situ tuh ada sosok kuntilanak. Nah jadi kita datang ke sana, kita explore bersama Pandi Pusaka hari itu. Untuk eksistensi kita nggak ngedapat, cuman
Kalau sedikit suara-suara ya mungkin itu bisa jadi dari pendengaran kita, halusinasi mungkin bisa jadi. Nah, setelah berjalannya waktu kita explore, jadi kita memutuskan untuk melakukan mediumisasi. Oh gitu. Ya, kita memutuskan melakukan mediumisasi karena kita menangkap energi yang disebut oleh warga. Nah, jadi kita turun ke lokasi, kita melakukan mediumisasi. Hari itu yang mediumisasi itu dari tim kita juga yang bernamanya Bang Apri itu coba melakukan mediumisasi bersama Bang Awi. Setelah mereka sudah melakukan mediumisasi masuk, saya kurang ingat kejadian itu. Yang jelas saya tuh kontak, saya lagi pas nonton juga megang HP gini mantau, itu HP dibuang, saya tuh masuk ke lokasi. Yang membuang HP itu apa, kamera itu siapa? Saya sendiri. Jadi kamera dibuang. Saya buang, saya tuh masuk ke lokasi dalam keadaan tidak sadar. Itu nyerang siapapun saya serang, saya hajar. Pokoknya hampir tim kita juga tuh kena, yang bernama Pak Paiman tuh hampir kena. Hampir ketinjak karena setiap kita explore kita selalu menggunakan safety. Komunikasinya dengan mereka makhluk yang ada di tempat itu apa? Biasanya kita tanya, apakah memang benar kalian sering menampakkan diri? Apakah memang benar kalian sering mengganggu warga? Itu yang kadang kita tanya. Kadang mereka menyampaikan iya, saya yang sering mengganggu warga. Dan juga saya sering sering melihatkan diri saya ke warga. Jadi pesannya itu memang bahwa bangsa mereka itu ada. Jadi menyampaikan bahwa bangsa mereka itu ada. Memang ada. Iya. Dan mereka juga mendiami tempat-tempat tertentu. Jadi maksudnya tertentunya apa aja? Kayak rumah yang sudah lama terbengkalai itu akan menjadi tempat mereka. Seperti hutan itu juga salah satu lokasi tempat mereka. Iya, hutan. Dan rumah yang berpenghuni tetapi tidak pernah dilakukan kegiatan-kegiatan secara agama kita masing-masing, itu akan menjadi tempat mereka diam juga. Jadi maksudnya ini adalah kita yang kurang beribadah. Ya, bisa jadi kayak gitu. Iya. Nah, itu sosoknya selain Wowo apa aja? Kalau untuk sosok sih kita jujur, kalau yang lagi viral-viral di konten kreator ini kan Wowo, lontong gitu, kayak poci, kuntilanak gitu. Sebenarnya sosok di luar itu banyak. Lontong itu apa? Lontong itu di pocong. Oh iya. Jadi ini gini teman-teman ya. Gambarannya lontong itu memang karena kan sosok pocong itu diikat, bungkus. Jadi bayangannya itu dilihat supaya nggak terlalu horor. Makanya seperti lontong. Lontong juga diikat. Gitu. Tidak ada mengandung hal maksudnya ini karena memang terkadang membayangkan sesuatu itu biar nggak jadi horor. Pocong itu disebut poci. Saya nggak tahu nih kenapa. Bahkan di youtuber itu menyebutnya memang poci gitu ya. Pocong apa? Saya kurang ngerti cinya ini apa gitu. Po-nya dapat pocong, cinya ini. Gitu. Yang penting bukan Bang Anci ya. Kalau poci biasanya pocong Indonesia. Pocong Indonesia. Karena kan kalau di luar negeri kan nggak ada namanya pocong. jadi apa? Ya kalau di luar negeri ya Hampir gitu. jin-jin pokoknya ya makhluknya beda-beda lah. Palak gitu ya. Ya palak boleh. Karena di Indonesia siang juga ada palak, palak gitu ya. Iya, betul. Itu kan palak. Jadi, nah ini yang saya tertarik kembali di jembatan kuning. Gitu kan. Ada hal sisi ini saya melihat bahwa melakukan mediumisasi. Berarti kan teman-teman ini punya kemampuan khusus yang sudah terbiasa, gitu. Sudah terbiasa sehingga melakukan mediumisasi itu ya walaupun mudah, tapi terkadang bisa, terkadang tidak. Nah, ini saya bisa minta tolong nih. Ini tadi kan diceritain mungkin sering kalau ceritanya itu ya Sawi nih yang biasa mediumisasi. Nah, kalau Sawi kalau di sekitar studio bahkan di dalam di luar ini apa yang bisa dirasakan? Tadi sempat sih yang saya rasakan pada saat mau datang sini di bagian luar sana dekat lorong. Di lorong? Ya di lorong. Apa ya? Kayak anak kecil. Anak kecil
ya yang riwi lah melintas ini Sosok. sosok. Terus agak masuk ke dalam sini. Di sini kayaknya ada terasa aura kesedihan. Pernah terjadi kayak tragedi seperti itu. Tapi nggak tahu yang jelasnya karena saya nggak mau terlalu telusuri. Dan juga di dalam kalau di dalam studio ini sih sebenarnya ada. Cuman dia sudah terbiasa lihat yang ada di studio. Oh gitu. Nah, Udah kenal. udah kenal. Makanya tadi pas saya datang ke sini tuh tertarik dengan suatu gambar yang ada di luar itu tadi. Iya. Nah, karena sosok yang digambar itu dia tuh diam di situ sebenarnya. Dia diam di gambar itu. Makanya saya bilang ini gambarnya bagus sekali ini kan. Ternyata saya juga senang melihat gambar nah itu. gitu. Nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi tadi seperti sosok yang sedih. Yang sedih. Yang sedih itu Kalau yang sedih tadi yang saya bilang tadi itu yang bisa digambarkan. itu kalau saya gambarkan dalam bentuk apa ya gimana ya jelasinnya? Kalau untuk menjelaskan dari segi abstrak sih susah. Abstrak. Ya. Tapi kalau untuk secara batin kayak orang merintih gitu nah. Minta tolong. Iya, minta tolong carikan pelaku yang pernah melakukan sama dia yang pokoknya yang kejam lah gitu. Oh berarti ada yang seperti kalau istilah di masyarakat ini arwah penasaran. Ya, benar. Lebih tepat seperti itu. Kalau bahasa Tirani arwah penasaran. Penasaran. Iya. Tapi kalau kita sebenarnya kalau untuk arwah penasaran sih nggak ada. Karena setiap yang sudah tiada itu urusannya Yang Kuasa. Cuman dari bangsa mereka itu kadang suka mengambil kesempatan untuk manipulasi ke manusianya. Ya, cara menggoda iman. Iya, cara menggoda iman. Jadi mereka mencoba manipulasi bahwa si A, si B itu masih ada gitu. Jadi sehingga kita itu mengambil sebuah keputusan yang coba menyimpang dari akidah kita. Akhirnya menggoda akidah. Iya, menggoda akidah. Menggoda Keyakinan kita. Gitu. Nah, jadi berarti sosok arwah ini hanyalah menggambarkan. Iya. Tetapi dia adalah sebuah energi yang disampaikan, sebuah energi kesedihan. Nah, jadi dari energi itu kadang bisa ditangkap bahwa kejadian flashback itu seperti itu dulu. Iya. Jadi gini, teman-teman, seperti Bang Anci kami juga adalah pengetahuan sedikit ya. Mudah-mudahan kalau salah juga nanti bisa diluruskan ya. Karena kita juga diliput dengan kekurangan bahwa kalau manusia sudah meninggal dunia itu seluruh urusannya di dunia ataupun hal yang terkait dengan dunia itu sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi yang dibawa itu cuma jasad, kemudian amal dan ibadah ya, amal dan ibadah. Jadi kalaupun tadi ada kisah arwah penasaran, ya memang tergantung kita percaya atau tidak. Cuma nanti kita akan coba membuktikan kita akan melakukan mediumisasi. Jadi kalau hanya sekedar mereka sampaikan, nanti juga sulit. Tapi kalaupun penonton percaya atau tidak, itu bukan paksaan. Tergantung keyakinan kita bahwa memang Allah itu menciptakan, ya, Tuhan itu menciptakan kehidupan itu dengan berbagai macam, melainkan hanya untuk sujud kepada Allah, menyembah Tuhan, ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, mungkin setelah yang satu ini kita akan melakukan mediumisasi, ya. Jadi tetap di Om Kumis. Kita kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi teman-teman di Om Kumis, omongan kupas mistis ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas,
kita kan coba melakukan mediumisasi ya, mediumisasi di sekitar studio ini aja dulu. Apa yang terjadi sebenarnya ya? Nah, ini kebetulan juga ada satu tim dari Mas Awi dan Mas Ardi ya, tim Putra Kalimantan dari Bapak Mistis Borneo. Boleh kenalan dulu nih dengan Bang siapa ini? Saya Bang Andre. Bang Andre. Udah berapa lama gabung di Tapak Mistis atau di Putra Kalimantan? Dua-duanya sih. Oh, kedua-duanya ya. Ya. Jadi sebelah kanan Tapak Mistis, sebelah kiri Putra Kalimantan ya. Ya. Jadi Bang Andre ini memang salah satu tim yang biasa melakukan mediumisasi di setiap konten Tapak Mistis Borneo maupun Putra Kalimantan. Nah, untuk mempersingkat waktu, sepertinya juga saya sudah dari tadi ini merasakan apa ya? Iya, ya. Jangan ini. Iya, jujur kayak seperti bisa gitu ya. Oke, nanti boleh silakan Bang Mas Ali, boleh silakan. Siap. Oke, gimana Bang? Mentarikan Ingat izin dulu sampai bajunya. soalnya tutup lagi. Ini dulu. Ini dulu. Coba, ya memang tidak ini. Saya minta izin aja. Jadi teman-teman, Bang Andre ini melakukan proses meminta izin sebelum melakukan mediumisasi dengan penghuni yang ada di sekitar studio ini, maksudnya para makhluk-makhluk astral ya. Ini adalah proses bagian ya, bagian menarikan sosok yang ada di sekitar. Silakan ditanya. Jangan dilipat kan dulu saja. Lonjoran. Siap, Mbak. Muslim atau non muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa saya tahu ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Iya, Yayu. Yayu. Yayu.
Sosok ini teman-teman menyampaikan informasi dia bernama Yahid. Kenapa menangis? Kenapa? Kenapa? Siapa? Tempatnya di mana? Di mana? Di yang di sebelah ini. Iya. Kenapa harus sedih? Maksudnya di seperti apa? Diperkosa. Diperkosa. Memang dulu tinggal di sini atau gimana? Di sini. Tinggal di sini dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Terus siapa yang berbuat jahat? Di mana waktu itu dijahatin di mana? Di situ. Iya. Di lorong itu. Waktu itu Yayu diapain? Diperkosa. Ada berapa orang? Satu orang. Setelah diperkosa dibunuh. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Jadi teman-teman, sosok Yayu ini dilecehkan dengan perlakuan pemerkosaan. Kemudian setelah dilakukan pemerkosaan, entah apa alasannya sudah kita akan tanyakan, Yayu ini dibunuh. Dibunuh dengan cara apa? Dicekik. Kenapa harus dibunuh? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 70. Tahun 70. Di situ sudah banyak rumah atau masih banyak pohon? Jadi perkiraan kejadian ini itu terjadi pada tahun 70-an ya teman-teman. Jadi apa yang membuat itu? Apa yang membuat itu? Malu. Malu. Yayu punya keluarga. Nggak punya sama sekali. Jadi tinggal di sini sendiri, tidak punya keluarga.
Terus Yayu sering menampakkan wujud di sekitar lorong ini, itu tujuannya apa? Kenapa? Maksud ingin memberitahu keberadaan kamu ingin memberitahu keberadaannya. Sudah banyak yang tahu. Punya anak. Tapi siapa ya sosok anak kecil itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak kenal. Kalau di sekitar studio ini atau di sekitar gedung ini, itu sosoknya apa aja yang paling banyak? Apa aja? Hmm? Sekitar bisa. Kenapa yang kita besar? Kenapa? Ya. Nah, selain Yayu ingin tahu keberadaan, tujuannya apa? Saya minta tolong. Minta tolong apa? Jadikan orang yang sudah menyesatkan saya. Bagaimana mau dicari? Ini sudah tahun 2021 dari tahun 1970. Pelakunya udah Ya, kali pelakunya udah ya udah juga ya gitu deh. Jadi sosok Yayu ini teman-teman sering menampakkan wujudnya di lorong di sekitar studio ini. Itu selain ingin memberitahukan keberadaannya, jadi sosok ini juga ada tujuan misi yang dia sampaikan adalah mencari pelaku pembunuhan. Jadi ya kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat 1970 pada sosok Yayu ini. Tapi kita berharap mungkin pada saat itu juga aparat keamanan kita ya sudah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kenal dengan yang membunuh? Tidak. kejadian pas lagi apa ini? Bisa diceritakan pas Yayu lagi ngapain tiba-tiba diperkosa dan pada malam hari, awal malam atau tengah malam atau subuh? Tengah malam. Tengah malam. Nah, posisi Yayu pada saat itu sedang apa? Sedang terbaring tidur. Tapi belum saat itu belum tidur atau sudah tidur? Sudah tidur. Tiba-tiba ada yang paksa. Berapa orang? Boleh. Satu orang. Itu orangnya seperti apa postur tubuhnya? Ya, tinggi, terus warna kulit kecoklatan. Tapi sempat lihat wajahnya? Tidak. Oh, muka ditutupin pakai topeng. Jadi teman-teman, jadi yang disampaikan sosok Yayu ini ya pada malam
kejadian itu dia sedang tidur, ya sedang tidur, kemudian ada terjadi insiden pemerkosaan. Jadi yang melakukan pemerkosaan itu masuk secara paksa dan melakukan perbuatan yang tidak semuanya itu, dan kondisinya itu dengan wajah bertopeng, ya, bertopeng, menggunakan topeng. Biasanya pelaku kalau bilang melakukan seperti itu identitasnya tidak ingin diketahui, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pelajaran bagi kita, ya, bahwa apapun kondisi kita selalu waspada dengan tindak-tindak kejahatan. Dan kita berharap pada saat 1970 lalu aparat keamanan juga sudah mengambil tindakan terhadap kasus dari ini, ya. Nah, setelah diperkosa itu, ya, itu masih sadar, ya, tapi setelah itu sudah nggak ada. Sempat lihat nggak kondisi tubuh Yayu itu seperti apa? Gimana? Sempat lihat kondisi tubuhnya. Bagaimana kondisi tubuhnya? Kaku. Kaku, ya? Pada saat itu kaku dengan leher lebam, ya. Tapi setelah itu sudah nggak ngeliat lagi. Sudah beberapa orang yang menyampaikan pesan. Sudah sering. Baru ini. Kenapa baru ini disampaikan? Tidak ada yang respon. Oh gitu. Ya, kuasa Allah itulah kekuasaan Allah, ya. Tapi setelah ini mudah-mudahan dengan kuasa Allah Yayu juga bisa tenang, dan kita nanti akan diberikan Al-Fatihah doa, ya. Dan berharap nanti jangan lagi melakukan tindakan tersebut, karena itu tidak diridhoi, ya. Jadi teman-teman, ini sepertinya sosok memang penasaran, ya, menanti waktu kapan dia bisa direspon bahwa untuk menyampaikan pesan ini, ya. Kita sih percaya atau tidak percaya tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalaupun memang kita percaya, itu kembali lagi bahwa segala sesuatu yang benar itu memang milik Allah, datangnya dari Allah. Dan kalau hal yang salah itu datangnya dari diri kita masing-masing. Nolong pulang. Tak pulang. Yayu, terima kasih sudah hadir, ya. Nanti setelah ini kita akan kirimkan doa, ya, mudah-mudahan bisa tenang, ya. Dan kita berharap nanti jangan lagi melakukan hal-hal yang seperti kemarin-kemarin, ya, menampakkan hidup apa, ya, bahkan mungkin terkadang secara tidak langsung terlihat, ya. Silakan. Ya, bisa pulang sendiri. Jadi teman-teman, setelah nanti Yayu ini melepaskan duduknya dari raga Tantri, oh, Ya.
Jadi dipinjam sebentar ya, dipinjam sebentar. Jangan dimarah. Rupanya dari tadi ada sosok lain yang nunggu, saya kurang mengerti nih, yang nunggu antrian lah ibaratnya. Assalamualaikum. Baik. Dengan siapa ya? Mohon izin. Apa yang ingin disampaikan? Yang mana? Iya, dia tadi korban pemerkosaan. Ya, ini jujur teman-teman, ini di luar dugaan kita ya. Nah, teman-teman harap tenang dulu, tenang, santai. Jangan menyerah ya. Silahkan pulang ya, pulang dengan tenang karena Allah. Ya, assalamualaikum. Ini air minum ya. Jadi teman-teman tadi yang sosok yang tadi itu tidak kita dalami karena itu di luar dugaan kita ya. Di luar dugaan kita, dan memang risiko yang terjadi memang seperti ini. Jujur. Ini langsung saja main dulu. Ya, itu tergantung dari kita lagi. Apa yang terlihat pada malam hari ini, terjadi pada malam hari ini, terkadang memang ada hal yang di luar dugaan, ya. di luar. Jadi itu masih di obrolan kupas mistis ya. Jadi cukup mungkin sampai di malam hari ini teman-teman, untuk obrolan kita di kupas mistis ini. Jadi ada hal positifnya silakan diambil, hal negatifnya tolong jangan direspon ya, bahkan dibuang jauh-jauh, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Apabila kita lakukan untuk hal kebaikan, itu menghasilkan kebaikan. Apabila kita lakukan itu dengan niat yang jahat, niat yang buruk, juga akan berdampak buruk dan berdampak tidak baik bagi kita, baik sekarang maupun ke depannya. Jadi sampai jumpa lagi di omongan kupas mistis ya. Selanjutnya saya Bang Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi